Saya tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu siapa itu yang disebut-sebut tadi. Bisa diperiksa dan saya pengen tahu mana buktinya kalau saya pernah ada hubungan. Kecuali kalau ada bukti mungkin saya bisa menyangkal, tapi ini tidak pernah sama sekali. Bahkan bertemu langsung pun saya tidak pernah. Dan saya nggak tahu yang mana orangnya. Kiki Amelia tak bisa membendung air matanya saat memberi keterangan mengenai berita tentang tersangkutnya ia dengan tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap impor daging Ahmad Fatanah. Ia terpukul karena tidak menyangka kalau proses perceraiannya dengan Marcus Horizon disangkut pautkan dengan berita yang mengatakan jika Ahmad Fatanah adalah orang ketiga dalam rumah tangganya. Saya shock gitu ya. Saya sebenarnya tidak mau menanggapi berita gosip ini gitu. Saya dan kuasa hukum saya berkali-kali menutupi penyebab dari perceraian saya dengan mantan suami saya. Tapi kenapa pada saat kami sudah mencoba untuk menutupi, kami tidak membongkar dan hanya membukanya di pengadilan agama? Kenapa justru saya yang dicari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak ada? Apalagi sampai difitnah seperti ini. Saya punya keluarga besar. Saya punya keluarga dan keluarga saya kaget mendengar ini. Saya harus menjaga perasaan mereka. Ini benar-benar fitnah yang sangat kejam buat saya. Saya rasa perceraian saya udah sangat terpukul buat saya. Ujian ini kembali hadir buat saya. Kabar yang menyebutkan jika Kiki telah menerima aliran dana dari Ahmad Fatanah menyeruak di tengah proses perceraiannya dengan Marcus Horizon yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Senin kemarin. Banyak yang menduga jika berhembusnya kabar mengenai kedekatan Kiki dengan Ahmad Fatanah itu muncul dari mulut Farhad Abbas. Namun anehnya, Farhad malah membantah kabar tersebut. Kiki sendiri malah menganggap kalau kabar ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan karir juga pribadinya. Berita kedekatan Kiki dengan Ahmad Fatanah juga diakui oleh kuasa hukum Kiki telah sampai ke telinganya 1 minggu sebelum berita ini beredar dari keterangan kuasa hukum Marcus Horizon. Saya nggak pernah ngomong itu. Yang Kiki Amelia itu bukan saya. Saya udah telepon-teleponan sama Kiki Amelia. Nanti kami akan segera klarifikasi dan itu bukan saya. Ini karena saya ngerasa ini gosip murahan yang disebar oleh salah satu pihak untuk menghancurkan saya. Karena mencari-cari kesalahan saya selama ini tidak pernah ada ya Mas. Akhirnya ada berita ini, saya ini benar-benar dihancurin. Saya selaku kuasa hukum menerima berita ini 1 minggu sebelum berita ini menyebar kemana-mana itu dari lawyernya Marcus. Ada kemungkinan mungkin dia yang menyebarkan. Tapi ternyata untuk kasus perceraian saya, tapi ternyata apa yang kita diam, kita nggak mau melawan, malah dibuat serangan yang lebih jahat buat saya. Tertangkapnya Ahmad Fatanah oleh KPK pada Januari silam setidaknya telah menyeret sejumlah wanita yang diduga menerima aliran dana haramnya. Belum jelas motivasi apa yang dipakai Ahmad Fatanah hingga akhirnya memilih para wanita untuk menerima semua kucuran kebaikannya itu. Dari beberapa nama yang sudah dipanggil oleh KPK sebagai saksi itu, kabarnya masih ada nama wanita lain yang dianggap juga bernasib sama dengan para wanita yang menerima kebaikan Ahmad Fatanah. Dari penelusuran PPATK diketahui masih ada 20 nama wanita yang dianggap menerima aliran dana dari Fatanah. Dari 4 nama yang sudah diperiksa KPK, ada nama baru yakni Dewi Kirana. Dewi Kirana dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi Ahmad Fatanah. Namun karena alamat surat pemanggilan terhadap Dewi salah, Dewi pun sampai kini belum mendatangi kantor KPK. Wanita yang berprofesi sebagai pedangdut ini adalah mantan istri kedua Ahmad Fatanah. Akankah semua wanita ini nantinya akan bernasib sama dengan Ahmad Fatanah? www.lirikdangdut.com. Sampai hari ini belum ada informasi baru ya yang berkaitan dengan aliran dana dari Ahmad Fatanah yang Anda tanyakan tadi ke artis atau ke wanita-wanita tokoh publik misalnya. Jadi belum ada. Tapi memang kita sudah menerima laporan hasil analisis dari PPATK yang menyebut ada
20 wanita ya. Ini itu mantan istrinya. Yang kedua ya, yang kedua. Dia memenuhi unsur di pasal 5 nggak? Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 ya. Ada kesengajaan, ada niat, ada mens rea nggak? Kalau nggak ya nggak bisa dong. Mengejutkan memang melihat banyaknya wanita yang terlibat dalam persoalan hukum Ahmad Fatana. Dari semua wanita yang telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi, selain Sefti Sanustika, istri muda Ahmad Fatana, KPK menyatakan kalau semua wanita itu hanya mengaku sebagai teman. Ayu Asari pun geram jika hubungannya diidentikan sebagai wanita di sekeliling Fatana. Ayu mengaku jika itu berdampak pada statusnya kini sebagai istri Mike Trump. Ayu pun menepis kabar bila rumah tangganya dengan Mike Trump bermasalah. Mike Trump sebagai suami selalu menafkahi dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. KPK itu nggak meriksa para istri Ahmad Fatana, yang diperiksa ada istrinya Septi itu, nah sebagai saksi. Kemudian ada teman dia yang mengaku teman ya, Vitalia Sesa juga pernah dan sudah memberikan keterangan. Kemudian ada Ayu Asari, kemudian ada Tri Kurnia. Itu juga pernah memberi keterangan, tapi kan pengakuannya teman. Saya keberatan karena saya ini masih istri Syah Mike Trump dan dia masih bertanggung jawab sepenuhnya menafkahi kami secukupnya dan bertanggung jawab penuh atas keluarga kami. Jadi saya keberatan kalau saya dibilang wanita dari laki-laki lain. Buat saya kalau memang uang itu ada indikasi dugaan kasus yang nggak jelas ya dan melanggar hukum, saya nggak mau terlibat dan saya mengembalikan itu. Kalau itu bisa membantu proses penyidikan dan itu disita, buat saya nggak ada masalah. Kalau kurang mungkin boleh saya tambahin lagi pakai uang saya, nggak apa-apa lah, itu hitung sedekah. Bapak sih diem aja. Diem aja, dia ditanyain gitu, diem aja. Ya, dipersepsikan sendiri aja. Munculnya nama para wanita dalam persoalan hukum Ahmad Fatana sepertinya memberi keuntungan bagi Vitalia Sesha. Meski kecewa karena mobil dan jam tangan pemberian Ahmad Fatana telah disita oleh KPK, kepopuleran Vita malah membawanya pada keberuntungan. Tak lama lagi, ia akan menelurkan sebuah album baru. Benarkah Vitalia memanfaatkan momen kasus yang kini menjadi pembicaraan di negeri ini? Jika Vita sudah tak sabar ingin segera menjadi penyanyi, Sefti Sanustika malah membatalkan rencana untuk mengeluarkan album barunya. Tenang dulu untuk masalah, memang Bang Farhat memang ada rencana bilang Vita mau nyanyi gitu. Belum, tapi memang pengen jadi penyanyi, memang Vita pengen jadi penyanyi. Saya akan buat lagu dia akan jadi penyanyi. Udah kita siapkan lagunya. Oh, masalah album yang bertiga itu, yang bertiga itu memang ada rencana kita buat album. Tapi memang sempat terpending kan. Ya sudah, nggak jadi, cancel. Selamat pagi pemirsa Was-Was. Di pagi hari yang hangat ini, saya Selena Alessandra akan menemani pagi hari Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya hanya di Was-Was. Setelah diawali kabar perihal bantahan Kiki Amalia atas kedekatannya dengan Ahmad Fatona, kabar Was-Was selanjutnya datang dari Rachel Maryam. Maraknya kejahatan di dunia maya rupanya juga menimpa kepada politisi yang satu ini. Pasalnya, beberapa waktu lalu akun jejaring sosial milik Rachel Maryam disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan hampir sebagian rekan dan sahabatnya Rachel. Lantas benarkah akibat dari cybercrime yang menimpa dirinya membuat hubungan Rachel dan sang suami sempat memanas? Dan bagaimana pula Rachel menyikapi kabar yang mengatakan jika nama dirinya masuk ke dalam jajaran wanita-wanita yang berada di sekeliling Ahmad Fatona? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Jadi Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.